Pesantren Modern Nur Ar-Rodiyah ingin melakukan praktikum uji daya antar listrik, larutan elektrolit, dan larutan non elektrolit. Adapun teman-teman saya ialah yang pertama Habib Darus Suhada, Rizky, dan Maulana Aditya Ridho, dan saya sendiri MK Saditya. Adapun alat-alat yang kami gunakan dalam praktikum ini ialah 2 buah baterai, 1 kabel listrik, 1 buah gunting, 2 buah paku, 1 buah selotip, 1 buah piting lampu beserta lampunya, 10 buah beker gelas ukuran 50 ml, 1 kaca arloji, 1 batang pengaduk, 1 sudip, 1 gelas ukur, 1 colok, dan 1 botol semprot. Dan kami dari kelompok 2, anggotanya ialah saya Mas Rizali Nasution, Ahmad Rizali, Zaki Atila Naim, dan Azmi Raditya. Adapun bahan-bahan praktikum kali ini ialah yang pertama MgCl2, H3PO4, NaOH 1 molar, asam asetat 0,1 molar, solvent 70%, sukrosa, NaCl, urea, glukosa, dan alkodes. Adapun prosedur kerjanya adalah yang pertama adalah kami akan merangkai alat uji daya hantar listrik. Langkah kedua, kami akan mengambil kedua baterai dan direkatkan dengan selotip. Lalu mengambil kabel dan dibagi menjadi 2. Kemudian kabel putih dibagi dua lagi. Lalu kabel biru dihubungkan ke baterai dengan menggunakan selotip. Lalu kabel putihnya juga. Langkah yang ketiga ialah ambil 1 buah piting dan 1 bola lampu, lalu dimasukkan. Ambil 1 kabel yang berwarna putih, lalu masukkan ke pitingnya. Satu lagi dirapkan di kabel yang sudah terhubung oleh baterai. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian di kedua ujung kabel ini akan dikaitkan ke paku. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan ketika kedua paku diikatkan, maka akan menyala lampunya. Jadi bahan-bahan yang sudah kita sediakan ini akan kita uji daya hantar listrik, yang mana termasuk larutan elektrolit dan yang mana termasuk larutan non elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit dibagi menjadi 3. Yang pertama, larutan elektrolit kuat dengan ditandai nyala lampu yang terang dan gelembung yang banyak. Yang kedua, larutan elektrolit lemah ditandai dengan nyala lampu yang redup dan gelembung yang sedikit. Yang ketiga, larutan non elektrolit yang ditandai dengan tidak nyala lampu dan tidak terdapat gelembung. Sekarang mari kita coba. Pertama akan kita coba pada larutan urea. Lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung. Itu artinya larutan urea termasuk larutan non elektrolit.
Selanjutnya kita akan masukkan ke larutan berikutnya. Sebelum memasukkan ke larutan berikutnya, kita netralisasikan ke aqueous. Lalu kita masukkan ke larutan natrium hidroksida. Larutan natrium hidroksida dapat kita simpulkan dalam praktikum elektrolit lemah, dan kalau secara teori kuat karena banyak gelembung dan lampu tidak menyala. Kemudian akan kita uji coba kepada larutan NaCl. Dan larutan NaCl termasuk kepada larutan elektrolit kuat, ditandai dengan gelembung yang banyak dan lampu yang terang. Dan selanjutnya akan kita coba pada larutan asam fosfat. Pada uji coba asam fosfat ini ditandai dengan banyaknya gelembung dan lampu tidak menyala, menandakan bahwa larutan asam fosfat termasuk dalam larutan elektrolit lemah. Selanjutnya kita coba pada larutan sukrosa. Pada larutan sukrosa ditandai dengan tidak terdapat gelembung dan lampu yang tidak menyala. Ini membuktikan bahwa larutan sukrosa merupakan larutan non-elektrolit. Selanjutnya akan kita uji coba pada larutan alkohol 70%. Larutan alkohol 70% tidak menghasilkan gelembung dan tidak nyala lampu, membuktikan bahwa larutan alkohol 70% termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Selanjutnya akan kita lakukan percobaan kepada larutan MgCl2. Secara teori, larutan MgCl2 merupakan larutan elektrolit kuat. Tapi setelah kami lakukan praktikum, larutan MgCl2 merupakan larutan elektrolit lemah karena terdapat banyak gelembung dan lampu tidak menyala. Selanjutnya kita lakukan kepada percobaan larutan asam asetat. Setelah kita lakukan percobaan pada asam asetat, membuktikan bahwa asam asetat merupakan larutan elektrolit lemah karena dibuktikan bahwa lampu tidak menyala dan terdapat gelembung yang sedikit. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dalam larutan elektrolit yang kuat adalah NaCl, dan yang termasuk dalam larutan elektrolit lemah adalah NaOH, MgCl2, H3PO4, dan CH3COOH. Dan yang termasuk dalam larutan non-elektrolit adalah urea, glukosa, sukrosa, dan alkohol 70%. Demikian hasil percobaan yang telah kami lakukan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Akhirul kalam minna, ila liqa'il wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.